Di tengah padang rumput luas, seorang gadis bernama Hester Shaw berdiri mengamati sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, tanah mulai bergetar pelan. Di kejauhan, sebuah bayangan raksasa perlahan muncul dari balik debu. Hester langsung berlari menuju sebuah kota kecil yang tidak jauh dari tempatnya. Berabad-abad setelah perang besar yang dikenal sebagai 60-Minute War, dunia berubah sepenuhnya. Untuk bertahan hidup, manusia membangun traction cities, kota-kota raksasa yang bergerak di atas roda dan mesin besar. Di dunia baru ini, berlaku satu hukum yang kejam. Kota yang besar memburu kota yang lebih kecil untuk mengambil sumber daya mereka. Kota-kota kecil itu menyadari bahaya yang sedang mendekat dan melarikan diri. Kota predator London terlihat semakin dekat. Namun, sebuah mesin kota kecil ada yang mogok. Para mekanik bekerja panik mencoba menyalakannya kembali. Tepat saat London semakin mendekat, mesin akhirnya hidup dan roda-roda besar kota itu mulai bergerak. Kota kecil itu pun melaju secepat mungkin, mencoba melarikan diri. Di dek pengamatan London, para penduduk berkumpul menyaksikan perburuan itu. Mereka bersorak gembira ketika kota mereka mulai mengejar mangsa. Di sisi lain kota London, Thaddeus, pemimpin kota London dengan tenang menjelaskan kepada wali kota bahwa kota kecil itu memiliki cukup bahan bakar untuk menjaga London tetap berjalan selama 1 minggu. Sementara itu, kota kecil yang sedang melarikan diri tidak menyadari bahwa di depan mereka terdapat sebuah jurang besar. Mereka terpaksa membelok tajam untuk menghindarinya dan merusak beberapa roda dan memperlambat kota mereka. Atas perintah wali kota, rantai pengikat pun ditembakkan dari depan kota predator itu. Rantai besinya menancap pada kota kecil yang rusak, lalu perlahan menariknya mendekat. Tidak lama kemudian, bagian depan London terbuka seperti rahang mesin raksasa. Dan kota kecil itu pun akhirnya menjadi santapan kota predator terbesar di dunia. Setelah kota kecil itu dilahap oleh London, para penduduknya segera dievakuasi dan dikumpulkan oleh penjaga kota. Di antara mereka ada Hester. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Tom, anggota Guild Sejarah London, datang bersama Kate, putri dari Thaddeus. Mereka menuju area evakuasi untuk mengumpulkan benda-benda kuno dari kota yang baru saja ditangkap. Saat mereka sedang berbincang, keributan kecil terjadi di antara para pengungsi. Thaddeus segera turun tangan dan melerai perkelahian itu. Di tengah kekacauan itulah, Hester melihat kesempatan. Saat Thaddeus lengah, ia menyerangnya dengan pisau dan melukainya. Ketika Hester mencoba menyerang lagi, Tom dengan cepat menghentikannya. Hester pun melarikan diri kembali ke kota kecil yang sedang dibongkar, dan Tom segera mengejarnya. Sementara itu, kota kecil tersebut sudah mulai dipreteli dan digiling oleh mesin raksasa untuk diolah menjadi bahan bakar. Tom terus mengejar Hester melewati lorong-lorong sempit dan mesin yang bergerak tanpa henti. Saat mereka sampai di sebuah pintu, Hester menutupnya sehingga Tom terjebak di belakangnya. Tom pun berhasil membuka pintu itu, dan pengejaran itu akhirnya membawa mereka ke tempat pembuangan daur ulang raksasa. Ketika Hester hendak melompat, Tom berhasil menangkap tangannya. Dalam momen singkat itu, Hester mengatakan bahwa Thaddeus bukanlah pahlawan seperti yang dipercaya warga London. Ia adalah seorang pembunuh. Setelah mengatakan itu, Hester melepaskan pegangan Tom dan jatuh ke dalam tempat pembuangan raksasa. Thaddeus pun tiba di tempat itu dan menanyakan keadaan Tom. Namun Tom justru mengatakan apa yang ia dengar dari Hester. Thaddeus menyangkal tuduhan itu. Ia malah mendorong Tom hingga terjatuh ke tempat pembuangan yang sama. Kate pun dan para penjaga datang. Thaddeus mengatakan bahwa Tom dan Hester terjatuh saat mencoba melarikan diri. Namun tanpa disadari Thaddeus, Kate sempat melihat seorang pria yang ternyata menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Setelah lukanya diobati, Thaddeus menjelaskan kepada putrinya, Kate, bahwa ia telah menugaskan tim evakuasi untuk mencari Tom dengan pesawat. Jika Tom masih hidup, mereka akan membawanya kembali ke London. Sementara itu, Hester berhasil selamat dari tempat pembuangan dan menyembunyikan Tom agar tidak ditemukan tim pencari. Saat Hester menggeledah barang-barangnya, Tom akhirnya sadar. Hester segera pergi, tetapi Tom tetap mengikutinya. Hester marah karena Tom telah menggagalkan rencananya untuk membunuh Thaddeus. Di London, Thaddeus didesak oleh wali kota untuk segera menyelesaikan proyek energinya, namun ia mengatakan bahwa ia masih membutuhkan waktu. Setelah itu, Thaddeus pergi ke laboratorium penelitiannya. Para ilmuwan di sana menjelaskan bahwa proyek tersebut membutuhkan teknologi dari dunia lama. Mereka juga menyinggung insiden serangan Hester. Seorang peneliti memberitahu bahwa penjara Sharkmoor telah menangkap seorang stalker, makhluk mekanis dari kelompok Resurrected, seorang pemburu yang pernah membelot dan diketahui sedang memburu Hester. Mendengar itu, Thaddeus pun pergi untuk menemuinya. Saat malam tiba, Hester dan Tom beristirahat sejenak. Hester bahkan memberinya sedikit makanan dan mereka sempat berbincang singkat sebelum Hester tertidur. Tak lama kemudian, Tom melihat cahaya kendaraan di kejauhan dan mencoba meminta pertolongan. Hester yang terbangun langsung menghentikannya dan menjelaskan bahwa mereka adalah Southies, para scavenger yang berburu manusia di malam hari. Mereka pun segera melarikan diri. Kendaraan-kendaraan itu mengejar dan menembaki mereka, namun keduanya berhasil menghindar.
Saat mereka mencoba memanjat untuk melarikan diri, Hester terkena tembakan senjata mereka. Ia tetap memaksa berlari, tetapi ketika Tom menyadarinya beberapa saat kemudian, Hester sudah menghilang. Tom terdesak ketika kendaraan para Southeast semakin mendekat. Saat ia mundur, ia terjatuh ke dalam lubang. Namun sebelum para pemburu itu menemukannya, seseorang telah lebih dulu menariknya masuk ke dalam tanah dan menyelamatkannya. Ternyata Hester juga sudah berada di tempat itu. Mereka berdua diselamatkan oleh sepasang kakek dan nenek yang hidup di dalam kendaraan yang dapat berkamuflase di bawah tanah. Pasangan tua itu memberi Hester dan Tom tempat untuk beristirahat sementara. Di London, Kate menemui seorang pria bernama Bevis Spot, orang yang menyaksikan kejadian saat Tom jatuh. Setelah didesak, Bevis akhirnya mengakui bahwa Thaddeuslah yang mendorong Tom. Ia juga mengatakan bahwa proyek yang dikerjakan Thaddeus bukan sekedar energi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu di gurun, Tom dan Hester mulai berbicara lebih terbuka. Hester menceritakan masa lalunya. Ibunya adalah seorang arkeolog yang sering dikunjungi Thaddeus karena tertarik pada penemuan dari dunia lama. Namun suatu hari, ketika ibunya menemukan sesuatu yang sangat penting, Thaddeus membunuhnya dan merebut benda itu. Saat mencoba menghentikannya, Hester justru terluka oleh Thaddeus. Luka itulah yang meninggalkan bekas di wajahnya. Setelah kejadian itu, Hester melarikan diri. Di penjara Sharkmoor Prison, Thaddeus menemui seorang Shrike, seorang stalker dari kelompok Resurrected. Ketika ditanya mengapa ia memburu Hester, makhluk itu menjawab bahwa Hester telah mengingkari janjinya. Tak lama kemudian, Thaddeus menaiki pesawat dan menghancurkan penjara itu, membebaskan Shrike agar bisa melanjutkan perburuannya. Sementara itu, Tom dan Hester mulai menyadari sesuatu yang aneh. Pintu tempat mereka beristirahat ternyata telah dikunci dari luar. Mereka baru menyadari bahwa pasangan tua yang menolong mereka sebenarnya adalah pedagang tawanan. Keduanya kemudian dibawa ke pasar Rushwater, tempat para tawanan diperjualbelikan. Di sana Hester mulai dilelang. Namun tiba-tiba seorang wanita menaikkan tawaran jauh lebih tinggi dari yang lain. Wanita itu maju ke depan, dan pelelang langsung mengenalinya. Ia adalah Anne Feng, seorang buronan terkenal dengan harga tangkapan yang sangat tinggi. Tanpa ragu, Feng langsung menembak pelelang itu. Kekacauan pun pecah di seluruh pasar. Feng memberi kesempatan kepada Hester dan Tom untuk melarikan diri. Mereka berlari melewati deretan kendaraan raksasa di pasar itu. Namun tanpa mereka sadari, pemburu yang mengejar Hester telah tiba. Stalker itu berdiri di antara bayangan mesin. Hester langsung mengenalinya. Ia memanggil namanya, Shrike. Menyadari bahaya itu, Hester memberi isyarat kepada Tom untuk segera kabur. Namun Shrike sudah mulai mengejar mereka. Hester dan Tom mencoba melarikan diri dengan memanjat oda raksasa kendaraan di pasar Rushwater. Namun Shrike sudah sampai di sana. Mereka pun terdesak ketika stalker itu perlahan mendekat. Tiba-tiba sebuah pesawat menembak ke arah Shrike. Pesawat itu ternyata milik Anna Fang. Hester dan Tom segera menaikinya. Saat pesawat mulai terbang, Tom masih bergelantungan di tali. Shrike kembali muncul dan hampir menarik pesawat itu turun. Melihat keadaan itu, Hester melemparkan pisaunya kepada Tom agar ia memutus tali tersebut. Tali pun terputus dan pesawat berhasil menjauh. Hester lalu menarik Tom naik ke dalam. Setelah keadaan tenang, Hester bertanya mengapa Anna Fang menyelamatkannya. Mereka duduk sementara Anna Fang mulai mengobati luka di bahu Hester. Anna Fang kemudian menjelaskan bahwa ia adalah sahabat ibu Hester. Ia mengira Hester telah lama mati. Namun ketika mendengar bahwa gadis itu masih hidup, ia mulai mencarinya. Percakapan itu kemudian membuka rahasia lain. Hester ternyata dibesarkan oleh Shrike. Tom terkejut mendengarnya, karena stalker dari kelompok Resuscitated dikenal sangat kejam. Namun Hester menolak anggapan itu. Ia menceritakan bahwa setelah melarikan diri dari masa lalunya, Shrike-lah yang menemukannya dan merawatnya. Makhluk itu bahkan memahami kesedihan Hester dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Seiring waktu, Shrike berencana mengubah Hester menjadi seperti dirinya, agar mereka bisa hidup selamanya. Hester pun sempat berjanji akan melakukannya. Namun ketika London melintas di dekat mereka, rasa dendam Hester terhadap Thaddeus kembali muncul. Ia akhirnya mengingkari janjinya dan melarikan diri. Sejak saat itu, Shrike terus mengejarnya. Di London, Catherine dan Bevis mencoba mencari kebenaran. Mereka memasuki Museum Sejarah London, namun dihentikan oleh Dr. Pomeroy. Ia mengatakan mereka sudah terlambat. Orang-orang suruhan Thaddeus telah mengambil artefak penting dari museum dan membawanya ke St. Paul's Cathedral. Pomeroy kemudian membuka sebuah ruangan rahasia dan menunjukkan sebuah tangga tersembunyi yang mengarah ke makam di bawah St. Paul. Ia menyuruh mereka mengikuti jalur itu dan memperingatkan agar mereka berhati-hati.
Sementara itu di udara, Tom Nadsworthy mencoba menerbangkan pesawat milik Anna Feng. Mereka akhirnya tiba di kota udara milik kelompok perlawanan dan disambut oleh Hora. Tom dan Hester kemudian dibawa ke ruang pertemuan. Di sana mereka diinterogasi oleh kelompok Anti-Traction League, sebuah aliansi dari Shen Guo yang menentang kota-kota predator. Mereka ingin tahu tentang teknologi yang ditemukan oleh Ibu Hester. Namun Hester mengatakan ia tidak mengingatnya, membuat situasi menjadi tegang. Pada saat yang sama, di London, Catherine dan Bevis mengikuti tangga rahasia itu hingga sampai ke ruang bawah tanah St. Paul. Dari tempat persembunyian mereka, keduanya melihat Thaddeus bersama para ilmuwan sedang mengaktifkan sebuah senjata kuno bernama Medusa. Kembali di kota udara, Tom mencoba mengingat teknologi yang dimaksud. Sebagai anggota guild sejarah, ia menggambar sebuah simbol yang memicu ingatan Hester. Tom akhirnya menyadari bahwa teknologi itu adalah sistem kendali untuk senjata energi kuantum. Anna Feng segera bertanya apakah senjata itu bisa dihentikan. Tom menjawab bahwa hampir mustahil, kecuali jika ada drive penghancur, semacam kunci yang setelah diaktifkan, senjata itu hancur sendiri. Namun sebelum mereka sempat merencanakan sesuatu, seorang gadis datang membawa kabar buruk. London sedang bergerak menuju Shen Guo. Terakhir terlihat di pegunungan Tannhauser Mountains, dan hanya beberapa jam lagi sebelum kota predator itu mencapai wilayah mereka. Sementara itu di London, wali kota akhirnya mengetahui rencana Thaddeus. Ia marah karena Thaddeus berniat memulai perang menggunakan Medusa. Namun tanpa ragu, Thaddeus mengularkan senjatanya dan menembak sang wali kota. Wali kota pun tewas di tempat. Setelah menyaksikan kejadian mengerikan itu, Kate dan Bevis segera pergi dari tempat tersebut. Kate sangat terpukul. Ia baru saja melihat sisi gelap ayahnya sendiri, Thaddeus, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara itu, di kota udara milik Anti-Traction League, suasana tiba-tiba berubah kacau. Hester menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia memberitahu semua orang bahwa Shrike telah menemukan mereka. Ketegangan langsung menyelimuti kota udara. Dan benar saja, Shrike sudah berada di sana. Pasukan Anti-Traction League segera melindungi Hester dan mulai menembaki Shrike. Namun tubuh Stalker itu terbuat dari baja. Peluru hampir tidak berpengaruh. Shrike terus maju, menyerang tanpa henti. Ledakan tiba-tiba mengguncang sisi kota udara. Melihat keadaan semakin buruk, Anna Feng menyuruh Tom dan Hester segera pergi. Ia memilih bertahan untuk menahan Shrike. Salah satu anggota Anti-Traction League berhasil menempelkan bom ke tubuh Shrike. Ledakan besar terjadi, dan Shrike terperosok ke bawah. Kelompok itu pun mulai mengevakuasi diri. Namun saat Hester berusaha melarikan diri, Shrike tiba-tiba muncul kembali dan jatuh tepat di hadapannya. Tom langsung menyerangnya. Tetapi kekuatan Shrike terlalu besar. Tom dihantam dan diinjak tanpa ampun. Hester mencoba berbicara, memohon kepada Shrike untuk berhenti. Ketika Shrike melihat Hester menangis, sesuatu berubah. Ia mundur. Mesin pembunuh itu tiba-tiba diliputi keraguan. Sistemnya mulai mengalami gangguan. Shrike menyadari sesuatu yang menyakitkan. Hester mencintai Tom. Tubuh baja itu mulai roboh perlahan. Dengan suara yang semakin melemah, Shrike memberikan sebuah liontin kepada Hester. Ia mengatakan bahwa benda itu adalah milik Hester sejak lama. Dan dalam detik-detik terakhirnya, Stalker itu akhirnya berhenti bergerak, bukan karena rusak, melainkan karena hatinya yang hancur. Di kejauhan, kota udara mulai dilalap api. Api menjalar cepat ke seluruh struktur. Anna Feng dan rekan-rekannya datang dengan pesawat dan berhasil menyelamatkan Hester serta Tom tepat sebelum semuanya runtuh. Sementara kota udara yang terbakar perlahan jatuh dari langit, kenangan terakhir Shrike muncul di benaknya. Ia teringat saat pertama kali menemukan Hester kecil, merawatnya dan menyayanginya seperti seorang anak. Dan bersama runtuhnya kota di langit itu, kisah Shrike pun berakhir. Setelah keruntuhan kota udara, Hester, Tom, dan pasukan Anti-Traction League berhasil menyelamatkan diri. Mereka menuju San Guo, kota besar terakhir yang masih berdiri kokoh, dilindungi oleh tembok perisai raksasa di antara pegunungan. Sementara itu, di London, Thaddeus menyerukan penyerangan besar. Ia berjanji akan mengakhiri era Traction Cities dengan menghancurkan San Guo. Para warga London bersorak, menyambut perang yang akan datang. Di sisi lain, Hester dan pasukan sekutu akhirnya tiba di San Guo. Mereka terpukau melihat kota raksasa yang berdiri diam, kokoh di tengah pegunungan. Pesawat-pesawat sekutu, pelindung terkuat di timur, memenuhi langit. Tanpa membuang waktu, mereka segera menemui pemimpin San Guo. Pasukan mulai dikerahkan. Senjata diaktifkan, semua bersiap menghadapi pertempuran besar. Tak lama kemudian, London mulai mendekat. Mesin raksasanya mengaum, dan senjata rahasia mereka, Medusa, mulai diaktifkan. Pasukan Anti-Traction League pun menerbangkan pesawat mereka untuk menghadapi ancaman itu. Langit dipenuhi suara mesin dan dentuman perang yang semakin dekat. London mulai mengunci target dengan Medusa. Di tengah ketegangan itu, Hester terdiam sejenak. Saat ia menatap sebuah artefak dari dunia lama, ia menyadari sesuatu yang aneh. Bentuknya
mirip dengan liontin yang ia miliki. Dengan tangan gemetar, Hester membuka liontin itu. Dan di saat itulah ia sadar, liontin itu bukan sekadar kenangan, itu adalah kunci untuk menghancurkan Medusa. Setelah menyadari bahwa liontin itu adalah kunci untuk menghancurkan Medusa, Hester segera mencari Tom dan memperlihatkan isi liontin tersebut. Di saat yang sama, London terus bergerak mendekati tembok Shanguo. Anna Feng pun segera memperingatkan seluruh warga untuk mencari perlindungan. Tak lama kemudian, Medusa diaktifkan. Sinar energi raksasa ditembakkan langsung ke arah tembok Shanguo, menghancurkannya dalam satu ledakan besar yang mengguncang seluruh kota dan memicu kepanikan di mana-mana. Di sisi lain, warga London justru bersorak menyaksikan kehancuran tersebut, sementara Medusa kembali mengisi ulang energinya. Melihat kesempatan itu, Hester dan Tom segera menemui Anna Feng serta pasukan Anti-Traction League. Hester menunjukkan liontin yang ia miliki, satu-satunya cara untuk menghentikan Medusa. Tanpa banyak waktu, mereka pun memutuskan untuk menyerang London secara langsung. Armada pesawat Anti-Traction League segera diterbangkan, menembus langit yang dipenuhi asap dan puing-puing dari kehancuran Shanguo. Namun sebelum mereka berhasil mendekat, Medusa kembali ditembakkan, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar hingga membuat lubang di tembok semakin melebar. Saat Medusa kembali mengisi energi, armada Hester mulai mendekati London. Kota predator itu pun menyadari kedatangan mereka dan langsung membalas dengan tembakan meriam dari segala arah. Langit berubah menjadi medan perang dipenuhi ledakan dan tembakan yang saling bersahutan. Pasukan Anti-Traction League berusaha membuka jalur, melindungi pesawat yang membawa Hester agar bisa mencapai London. Satu persatu pesawat sekutu mulai jatuh, ada yang hancur di udara, ada pula yang menabrak tubuh raksasa London. Namun mereka tetap bertahan, terus melindungi satu pesawat yang menjadi harapan terakhir. Hingga akhirnya, hanya tersisa satu pesawat yang masih bertahan di belakang. Pesawat itu memilih untuk mengorbankan diri, melaju lurus dan menghantam pertahanan London, menciptakan ledakan besar yang membuka celah. Di momen itulah, pesawat Hester berhasil mendekat. Tanpa ragu, Hester berdiri di tepi pesawat, menatap langsung ke arah kota raksasa di bawahnya. Dan akhirnya, ia melompat turun. Hester bergegas menyusup menuju ruang senjata Medusa, namun ia dihadang para penjaga. Tepat saat situasi genting, Anna Feng datang dengan pesawatnya, menghujani mereka dengan tembakan dan membuka jalan. Setelah itu, Anna menyerahkan kendali pesawat kepada Tom, lalu melompat ke atas menara untuk menghadapi musuh secara langsung. Di dalam ruang kendali, Thaddeus dan para ilmuwan sedang mengisi ulang energi Medusa. Anna muncul dan langsung membidik Thaddeus, namun seorang penjaga melindunginya dan tewas tertembak. Thaddeus membalas, menembak Anna hingga terluka, lalu mendekatinya dengan pedang. Sementara itu, Hester berhasil masuk ke ruang kendali. Tanpa ragu, ia menuju sistem utama dan mulai memasukkan kunci penghancur Medusa dari liontinnya. Pertarungan sengit terjadi antara Anna dan Thaddeus. Anna bertahan sekuat tenaga untuk memberi waktu, namun akhirnya ia terdesak. Dengan sisa kekuatan, ia masih menahan Thaddeus, sampai akhirnya Thaddeus menusuknya. Di saat yang sama, Hester berhasil memasukkan kode. Medusa berhenti, namun sistemnya mulai overload menuju kehancuran. Dengan nafas terakhirnya, Anna menahan Thaddeus dan menyuruh Hester pergi. Lalu ia melepaskan dirinya dan jatuh. Thaddeus keluar dari ruangan dan di hadapannya berdiri Kate. Amarah terpancar dari mata Kate. Namun Thaddeus belum selesai. Ia memerintahkan anak buahnya menembaki ruang kendali, lalu melarikan diri dengan pesawat. Ternyata pesawatnya terikat. Di luar, Tom mencoba memperingatkan lewat radio. Kate menyadari rencana ayahnya untuk menabrakkan London ke tembok Shanguo. Dengan cepat, Tom memberi ide. Aktifkan mode berburu. Kate melakukannya. Mesin London terbuka, roda dan mekanisme raksasa mulai berubah. Thaddeus menyadari rencana itu dan naik ke atas pesawat, dan ternyata Hester sudah menunggu di sana. Pertarungan terakhir dimulai. Di saat yang sama, Tom menerbangkan pesawatnya masuk ke dalam London, menghancurkan mesin utama. Kota raksasa itu mulai kehilangan tenaga dan mulai melambat. Di atas pesawat, Hester terdesak. Namun di momen terakhir, ia mengeluarkan pisaunya dan berhasil melukai Thaddeus. Tanpa menunggu, Hester melompat ke pesawat Tom. Tom langsung menembak pesawat Thaddeus. Pesawat itu hancur, jatuh, dan digilas oleh roda raksasa London yang mulai berhenti. Akhir dari Thaddeus. Sunyi menggantikan perang.
Warga London keluar, dipimpin oleh Kate. Mereka berhadapan dengan pasukan Shango yang siap menembak. Namun pemimpin Shango memberi isyarat untuk menahan diri. Mereka memilih menerima para penyintas London. Perang berakhir. Di sisi lain, setelah semua yang terjadi, Hester dan Tom memilih meninggalkan semuanya. Mereka berencana menjelajahi dunia, mencari arti baru dari kehidupan. Kalau kamu suka review seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar film apa yang mau kita bahas berikutnya.